Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentu sudah mengetahui arti dan pentingnya ibadah solat, bukan? Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa hikmah atau manfaat dari ibadah solat untuk kehidupan kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 3 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini, jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan judul Salat Kewajibanku. Adapun submateri pembelajarannya adalah hikmah atau manfaat ibadah salat. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami hikmah dari ibadah salat melalui pengamatan dan pengalaman kalian di rumah dan di sekolah. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, baiklah kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Salat akan memberikan hikmah atau manfaat kepada kita jika kita laksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat, rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah salat artinya adalah kebaikan atau manfaat yang didapatkan sebagai akibat dari kita mengerjakan ibadah salat. Apa saja hikmah salat? Sebenarnya banyak sekali hikmah dari ibadah salat. Kita bisa mengamati dari kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini Bapak akan kemukakan
beberapa hikmah dari ibadah sholat. Yang pertama, kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin melaksanakan sholat, berarti kita senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah zikir atau cara mengingat Allah yang paling utama. Kemudian yang kedua, dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat, kita akan ingat dekatnya Allah kepada kita. Sehingga kita akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Kemudian hikmah yang ketiga dari mengerjakan sholat adalah disiplin waktu. Sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Orang yang sholat tepat waktu akan selalu menggunakan waktunya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, hikmah sholat adalah kita bisa menjaga hidup bersih. Ingat, salah satu syarat sahnya sholat adalah kita harus bersuci sebelum sholat. Kita harus berwudu terlebih dahulu untuk mensucikan diri kita minimal 5 kali sehari. Sehingga orang yang sholat pasti hidupnya akan selalu bersih. Kemudian yang kelima, hikmah sholat adalah menjadikan hidup tertib dan teratur. Ibadah sholat memiliki rukun yang tertib urutannya dari awal sampai akhir harus sesuai dengan urutannya. Nah, sholat ini mengajarkan kita agar hidup tertib dan teratur. Kemudian yang keenam, dengan mengerjakan sholat, insya Allah kita akan bersikap rendah hati. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya adalah Allah Maha Besar, kita akan memahami bahwa hanya Allah lah yang Maha Besar. Sehingga kita mengakui bahwa setiap orang sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hidup ini harus rendah hati, tidak boleh merasa lebih hebat dan merasa lebih pandai dari orang lain. Kemudian yang ketujuh, hikmah sholat adalah menjadikan hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Sholat diakhiri dengan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya salam sejahtera dan keberkahan serta rahmat Allah untuk kalian. Itu dilakukan ke kanan dan ke kiri. Artinya kita mendoakan orang-orang di sekitar kita untuk diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, hikmah sholat adalah hati menjadi tenang dan tentram. Dengan sholat, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram dari segala persoalan kehidupan kita. Allah akan memberikan ketenangan kepada hati dan batin seseorang yang senantiasa mengerjakan sholat. Kemudian yang kesembilan, sholat juga bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap perilakunya setelah sholat selalu didasari dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya akan berbuat keji dan mungkar. Namun dengan sholat, seseorang akan berbuat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian hikmah sholat yang ke-10 adalah dengan sholat berjamaah dapat meningkatkan hubungan baik antar sesama dan kerjasama ketika di rumah maupun di sekolah. Kalian tentu sering sholat berjamaah bukan? Baik itu di musala ataupun di masjid. Nah, sholat yang baik adalah sholat yang berjamaah. Karena pahalanya dilebihkan 27 derajat. Kemudian dengan berjamaah berarti kita bertemu dengan orang lain. Kemudian setelah sholat, kita bisa saling bersilaturahmi. Nah, jika ada yang kesulitan atau mengalami musibah, kita bisa saling memberitahu dan bekerja sama untuk membantunya. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Itulah beberapa hikmah atau manfaat dari ibadah sholat. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah atau manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengerjakan sholat. Selanjutnya ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis yang rapi dan dijawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama. Sholat yang seperti apa yang bisa memberikan hikmah atau manfaat kepada orang yang mengerjakannya? Soal nomor 2. Jelaskan pengertian hikmah sholat. Soal nomor 3. Tuliskan 4 dari hikmah sholat yang kalian ketahui. Kemudian soal yang keempat. Mengapa sholat berjamaah lebih utama? Jelaskan. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Demikianlah video pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan juga tanda loncengnya, supaya kalian mendapatkan informasi dari video-video yang terbaru. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.